Halo teman-teman semuanya, jadi untuk soal kedua ini kita akan bahas tentang stabilitas tanah timbunan untuk dua kondisi, itu kondisi drain dan juga kondisi undrain. Jadi nanti akan ada model seperti ini dengan ketebalan tanah dasarnya itu 6 meter dan tinggi timbunan itu adalah 4 meter. Nanti untuk geometrinya seperti yang ada di sini bisa teman-teman perhatikan. Nah, untuk output yang diminta adalah yang pertama itu nanti kita akan mencari nilai dari total stress dan juga efektif stress, kemudian ada deformasinya seperti apa, lalu penurunan tanah, keempat itu tegangan air pori, dan yang kelima itu adalah SF atau positive factor. Jadi nanti akan ada dua kondisi yang kita analisis, yaitu kondisi drain dan juga kondisi undrain. Yang dipakai itu adalah kondisi undrain A. Di Plaxis itu sendiri itu ada tiga macam, itu ada drain, undrain A, dan juga undrain B. Nah, kalau kondisi drain itu kondisi di mana air dalam tanah itu bisa mengalir keluar, jadi bisa terdrainase. Sedangkan kalau undrain itu posisinya tanah itu tertahan di dalam air itu tertahan dalam tanah, jadi nggak bisa keluar, terkekang dalam tanah gitu. Nah, ini adalah parameter yang nanti bakalan kita gunakan. Jadi, yang pertama harus teman-teman siapkan, nanti teman-teman bisa membuat ini ya, geometri dari model yang akan dikerjakan di dalam AutoCAD. Lalu nanti teman-teman sudah bikin modelnya, ini nanti teman-teman bisa set boundary area untuk bentuk timbunannya ini dan juga bentuk base layer tanahnya. Kalau sudah, nanti teman-teman harus select semua, lalu bagian pojok sini itu teman-teman move untuk posisi 0,0. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman bisa save as sebagai DXF ya formatnya. Gitu. Karena ini tadi udah aku save dan ini formatnya DXF gitu. Nah, kalau sudah nanti kita bisa langsung ke Plaxis aja. Kita buka Plaxisnya dulu. Start new project, lalu kita bikin judulnya soal 2. Oke, yang di set ini aja ya. Kita atur ini tetap ke point strength. Kalau ini bisa diatur X max-nya jadi 50. Terus Y max-nya bisa diatur 8 atau 10, bebas mau berapa. Yang penting menyesuaikan sama model di soalnya aja. Karena sebenarnya nggak begitu ngaruh ya teman-teman. Yang lain diokekan aja. Terus nanti di bagian soil itu teman-teman klik di sini import soil ini dari dokumen NDXF yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Nah, ini tadi bentuk dokumennya udah aku save, lalu diimport aja. Terus di sini, offset to global coordinate, teman-teman set menjadi source to origin, supaya nanti posisi yang sudah di set 0,0 itu dia sesuai dengan si praksis yang mau kita input ini. Terus aku mau unchecklist ini, jadi cuman poligonnya doang yang aku masukin ke sini. Terus aku okein. Oke, nah ini cara lain buat teman-teman dan yang mempermudah kita ya kalau misalnya kita mau mengimport bentuk tanah dari dari AutoCAD yang bentuknya agak susah digambar langsung karena kalau dari Plaxis ini kan kita bisa lihat dia pikselnya kotak-kotak gini ya. Nah, untuk yang membuat lebih telitinya itu dia susah kalau itu. Jadi kita pakai AutoCAD biasanya kalau ada project di lapangan gitu. Terus kalau sudah, nanti teman-teman bisa define material. Di sini, di soil and interface-nya itu kita add new. Pertama, kita sesuaikan dulu dengan parameter untuk tanah timbunannya. Kita pakai model hardening soil di sini. Kita pakai untuk timbunan. Ini hardening soil. Lalu posisinya pakai drain ya. Drain, gamma B dan gamma Z-nya sama-sama 16. Void ratio-nya kita abaikan, lalu kita masuk ke mechanical. Untuk E50 itu adalah 15.000. Nah, biasanya kalau kita input ini, dia langsung otomatis masuk ke data
oedometer sama EUR-nya. Tapi nanti ini bisa kita sesuaikan dengan data yang diberikan di soal. Ini 45.000 dan ini udah sama sebenarnya. Kemudian untuk M power itu nilainya adalah 0,5, C kita adalah 3, serta P-nya di 30. Oke, kemudian OCR-nya 1. Udah pas ya, jadi kita oke. Lalu kita add new lagi untuk tanah base soil-nya. Yang kali ini kita define sebagai material yang drain. Karena nanti akan kita copy materialnya. Tetap drain ya. Lalu ini 13, lalu mekanikalnya adalah 5.600. Ini diubah jadi 5.000 dan 20.000. Powernya 1, kohesinya 10, C-nya 25. 1, 10, 25. Lalu di sini itu 1,2. Ya, terus oke. Nah, si base soil-nya ini kita copy, diubah menjadi undrain. Ini kita ganti menjadi undrain A. Oke, nah sekarang kita udah punya 3 nih. Yang pertama mungkin bisa masukin buat yang drain dulu. Nanti pas di stage construction kita ganti jadi undrain. Kita tambahkan. Kita mesh. Medium, oke. Lalu flow conditionnya kita set di 0 ya, sesuai atas bagian atas ini. Kalau sudah escape, kemudian kita lanjutkan ke stage construction. Nah, di initial phase ini, nanti udah defaultnya seperti ini, kita activate tanahnya. Lalu kita add new phase. Add new phase kita rename jadi drain. Lalu ini tetap plastik. Oke, di drain ini kita activate tanahnya. Nah, ini tanah yang drain. Bisa dicek dari sini. Nah, type-nya adalah drain. Kemudian kita tambahkan lagi untuk phase kedua itu safety faktornya untuk menganalisis stabilitas layernya. Sini. Kemudian ini kita reset displacement to zero. Kenapa reset displacement to zero? Karena ini berfungsi supaya misal kalau kondisinya ini kan kita cuma ada satu phase ya. Kita masukkan timbunannya dalam 4 meter itu langsung dianalisis ke drain, kemudian kita keluarkan safety faktor. Nah, jadi yang dianalisis itu benar-benar cuma satu step saja. Sedangkan kalau misalkan eh, kita nanti punya phase-nya banyak, misalkan teman-teman menimbun timbunannya itu timbunan ini per 0,5. Otomatis kan nanti ada P1, PS2, PS3, sama PS4. Nah, nanti yang dihitung ratio displacement to zero itu cuman ketika menghitung SF-nya aja. Nggak semuanya, nggak mulai dari awal ini nggak dikumulatif gitu. Itu gunanya. Ini start from test drain ya. Sudah benar. Oke. Terus dari sini, dari initial pass juga itu kita tambahkan lagi phase ketiga. Jadi dia ada cabang di sini, tapi untuk cabang ketiga ini kita ganti sebagai undrain. Oke. Nah, tanahnya ini juga bisa kita ganti. Oke. Lalu kita add new pass lagi. Dari sini kita add new pass untuk diubah jadi safety condition. Dan ini kita reset displacement to zero juga.
Ya, untuk authorized displacement itu 0 deh. Oke. Nah, sudah semua ya. Ini. Jadi, dalam proses itu memudahkan kita sebenarnya untuk menganalisis karena bisa dibuat berbagai model dalam satu file ini ya. Misalkan teman-teman ada yang pasang pakai geotag dan variasinya macam-macam, itu juga bisa dibikin bervariasi di sini. Nggak harus mulai dari awal ataupun bikin dari file baru. Ini, oke, kita calculate aja. Nah, kalau sudah, kita langsung bisa cek di view calculation result. Nah, nanti tampaknya bakalan kayak gini ya, teman-teman. Untuk di formnya ini adalah SF ketika tanahnya drain, ini adalah pas undrain. Tapi yang nanti diambil untuk posisi ketika dia masih stage construction. Jadi seharusnya deform yang terjadi ataupun perubahan terjadi ketika tanahnya itu dia sifatnya undrain itu bakal lebih besar. Jadi kita cek ini kalau dia kalau dia drain tuh 0,2. Nah, kalau misalkan undrain berapa? 0,6, lebih besar kan? Karena tekanan yang diterima si tanah itu di bawah sini itu lebih besar. Maka dari itu, nanti yang diminta dalam soal itu ada 5 macam. Yang pertama, kita lihat total stress dan juga effective stress. Jadi, tegangan yang terjadi pada tanah itu berapa sih? Itu nanti teman-teman bisa cek dari sini. Total stress di sini, ini, itu ceknya nanti dari SF. Ini buat mempermudah nanti teman-teman bikinnya SF ya, biar nggak bingung bacanya PS2 sampai 4 kayak gini. Nah, ini kalau misalkan dia posisinya drain, kalau misalkan dia undrain, gini. Nah, ini untuk prinsipal total stress. Kalau effective stress, tuh, nanti kita cek semuanya. Tuh. Lalu kita cek deformasi tadi udah, kemudian penurunan tanah maksimum yang terjadi. Itu kita pakai deformation di incremental displacement aja. Nah, ini yang terjadi SF pada tanah yang drain. Jadi bidang gelincernya dia lebih sedikit ataupun lebih kecil. Tapi ketika dia tanahnya undrain, bahkan bidang gelincernya itu dia memotong sampai dengan setengah, hampir lewat lebih dari setengah timbunan ya, sebesar ini. Nah, itu efeknya sangat besar ternyata. Lalu kita cek tegangan pori yang terjadi itu berapa. Itu ceknya di pore pressure, lalu di P-axis. Ini. Nah, kelihatan di sini dari shadingnya
besar sekali. Nah, ini kalau SF-nya, jadi yang diambil nanti yang ini ya, ketika fase konstruksinya. Dibandingkan sama yang drain, itu tidak terjadi apa-apa karena airnya mengalir keluar gitu. Dan yang terakhir itu teman-teman diminta untuk mengeluarkan nilai safety factor. Kalau tadi SF-nya ini SF drain. Itu dapatnya tadi adalah 1,84 karena dia drain, di mana air itu dia bisa keluar sehingga tanahnya itu lebih stabil. Ada porinya bisa keluar nggak berlebihan. Sedangkan yang di SF undrain itu nilainya lebih kecil, jauh lebih kecil bahkan, cuma 1,39. Jadi sesuai dengan hipotesis kita. SF undrain. Oke. Nah, sudah itu kita ini ya, boleh di SF tadi kita select untuk curve manajernya di sini, tapi kita masih belum punya node di sini ya. Kita ke deformation aja, ke incremental sini. Kita bisa select node. Bebas aja sebenarnya mau di mana. Cuman kayaknya aku bakalan ambil di sini. Mau 360, satu cukup. Nanti kita di curve manager, kita add new. Sama kayak cara nge-add sebelumnya, ini kita select node 30, deformation untuk U, lalu di multiplier di sini itu MSF. Oke. Nah, tapi masih seperti ini ya. Kita setting. Tapi nanti ini ditampilkan sama ada dua. Kita add dulu lagi aja. Add new core untuk membandingkan pada posisi drain dan juga undrainnya. Ini dari current project. Masih sama. Oke. Ada dua. Setting. 360 ini di sini kita atur path-nya. Oke. Di sini. Oke. Apply oke. Tidak terlihat ya. Kayaknya kita perlu ini lagi ya. Dari sini kita ulang, kita ganti iterasinya jadi 100. Karena dia nggak mau keluar ternyata nilainya. Grafiknya kurang ini. Oke. Putaran ulang dulu ya. Ini sudah selesai kita running. Coba kita cek di sini. Kita close dulu. Kita tekan ulang. Masih tersek ya 360 tadi. Coba kita add new dulu. Nah, titiknya jadi lebih banyak ya. Berubah ya dari posisi yang sebelumnya. Ini kita setting. Node-nya kita ubah
Ini buat yang drain dulu aja. Oke, ini kita ganti ke manual, ganti 0,5. Nah, seperti ini. Add curve, sama. Oke. Nah, bisa kelihatan ya, nanti perbandingannya ini, tapi kita setting dulu supaya hasilnya bagus. Ini paste-nya kita akan checklist semua kecuali yang undrain. Nah, sekarang udah kelihatan bedanya ya. Jadi eh untuk yang grafik warna biru ini itu adalah representasi SF terhadap displacement-nya untuk tanah yang drain. Sedangkan kalau yang biru ini itu adalah representasi untuk tanah yang undrain. Jadi bisa terlihat ya di sini kalau SF yang dimiliki untuk tanah drain itu dia bisa lebih besar dibandingkan tanah pada posisi undrain. Jadi ini nanti teman-teman plot juga untuk grafik SF-nya ke dalam bentuk PDF gitu. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan terkait soal kedua hari ini. Selanjutnya kita sambung lagi untuk soal ketiga minggu depan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Dadah!